Di desa Ciherang, yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Pardi dan Fitri. Pardi berusia 38 tahun. Tubuhnya mulai ditempa lelah karena bekerja keras. Setiap hari, ia berangkat pagi dan pulang hampir selalu larut malam demi mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Sementara itu, Fitri yang berusia 33 tahun menghabiskan hari-hari Nia di rumah. Rumah kecil mereka rapi dan bersih, namun terasa sunyi. Malam-malam di Ciherang terasa panjang bagi Fitri. Jam dinding berdetak pelan, suara jangkrik mengisi ruang, dan ponsel di tangannya menjadi satu-satunya teman. Awalnya Fitri hanya membuka media sosial, sekadar mengusir bosan. Namun suatu malam, tanpa rencana dan tanpa niat apapun, jarinya menekan sebuah aplikasi kencan di Play Store. Hanya rasa penasaran, katanya pada diri sendiri, sekadar ngobrol, tidak lebih, bisiknya. Hari pertama, ia hanya melihat-lihat profil. Hari kedua, sebuah notifikasi muncul. Seorang pria bernama Wahyu menyapanya dengan kalimat sederhana, sopan, dan hangat, tidak genit, tidak memaksa. Fitri membalas dengan hati-hati, tapi entah mengapa, percakapan mereka mengalir begitu saja. Wahyu pandai mendengar. Ia menanyakan hal-hal kecil yang selama ini tak pernah ditanyakan siapapun pada Fitri. Bagaimana harinya, apa yang membuatnya tersenyum, dan apa yang paling ia rindukan saat malam tiba. Fitri mulai menunggu pesan itu. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungnya berdebar, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Malam demi malam, Pardi tetap pulang larut. Kadang hanya sempat makan, lalu tertidur kelelahan. Di sisi lain, Fitri terjaga dengan ponsel yang menyala redup, membaca pesan Wahyu dengan senyum tipis, namun juga rasa bersalah yang perlahan menyelinap. Romansa itu tumbuh diam-diam, seperti api kecil yang disembunyikan di balik telapak tangan. Hangat, tapi berbahaya. Hingga suatu malam, Wahyu mengirim pesan yang membuat tangan Fitri gemetar. Kalau suatu hari kita bertemu, apa kamu akan datang? Fitri menatap layar lama. Di luar, angin malam Ciherang berdesir pelan, seolah membawa firasat yang tak baik. Ia tak tahu bahwa langkah kecilnya ini akan menyeret hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan, antara rindu, ketakutan, dan rahasia yang mulai mengancam ketenangan rumah tangganya. Di saat yang sama, tanpa Fitri sadari, Pardi mulai merasakan ada yang berubah. Perubahan kecil itu awalnya nyaris tak terlihat. Namun bagi Pardi, yang setiap hari pulang dalam keadaan lelah, keheningan rumah terasa berbeda. Fitri kini lebih sering terdiam. Ponselnya hampir tak pernah lepas dari genggaman. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang cepat-cepat mematikan layar saat Pardi mendekat. Pardi tak bertanya, ia terlalu lelah atau mungkin terlalu percaya. Di sisi lain, pesan Wahyu semakin berani, tak lagi sekadar menanyakan kabar. Ia mulai menyisipkan kalimat-kalimat yang membuat dada Fitri berdesir. Aku merasa dekat sama kamu, Fitri, padahal kita belum pernah bertemu. Fitri mencoba menahan diri, menulis balasan dengan hati-hati. Namun setiap kata dari Wahyu terasa seperti pengganti kehadiran Pardi yang kian jauh. Malam-malam yang sepi kini diisi dengan cerita, tawa singkat, dan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada suaminya sendiri. Suatu malam, hujan turun deras. Pardi belum pulang. Seperti biasa, Fitri duduk di dekat jendela, ponsel di tangan, mendengar suara hujan bercampur detak jantungnya sendiri. Wahyu mengirim lokasi sebuah kedai kopi kecil di pinggir desa tetangga. Besok sore, aku cuma ingin melihatmu dari dekat. Kalau kamu takut, kita bisa duduk berjauhan. Kalimat itu terasa sederhana, namun efeknya membuat Fitri sulit bernapas. Ia tahu ini salah, namun rasa ingin tahu, rindu, dan kesepian
bersekutu melawan logikanya. Setelah lama menatap layar, ia menulis satu kata yang mengubah segalanya. Baik, keesokan harinya, Fitri berpamitan pada Pardi dengan alasan mengunjungi saudara. Pardi hanya mengangguk, tak menatap lama. Namun saat motor Fitri menghilang di ujung jalan, Pardi berdiri terpaku di teras. Ada perasaan aneh menekan dadanya, seperti firasat yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, Fitri duduk di kedai kopi yang sepi. Tangannya dingin. Matanya terus mengawasi pintu. Saat seorang pria masuk, matanya langsung bertemu dengan mata Wahyu. Senyumnya sama seperti di foto, bahkan lebih hangat. Untuk sesaat, Fitri lupa segalanya, rumah, suami, dan janji yang pernah diucapkan. Namun di luar kedai, sebuah motor berhenti perlahan. Pardi berdiri tak jauh dari sana. Matanya menatap ke dalam. Tepat saat Fitri tertawa kecil di hadapan pria lain. Jantung Pardi berdegup keras. Tangannya mengepal. Sementara di dalam kedai, Fitri sama sekali tak menyadari bahwa langkahnya telah diikuti dan rahasia yang ia simpan sebentar lagi akan runtuh. Langit sore di atas desa Ciherang perlahan menghitam. Awan menggantung rendah, seolah ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan pecah. Dari balik kaca kedai kopi, tawa Fitri terdengar samar, tawa yang menusuk telinga Pardi seperti pisau tipis. Pardi tidak langsung masuk. Ia berdiri di luar, di balik bayangan pohon, menahan napas. Dadanya naik turun, tak beraturan. Selama ini ia menahan lelah, menahan rindu, menahan semua demi rumah tangga. Dan kini, semua itu seolah ditertawakan di hadapannya. Di dalam kedai, Wahyu mencondongkan badan sedikit. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Aku tahu ini salah, tapi sejak pertama kita bicara, aku merasa kamu pantas bahagia." Fitri terdiam. Kata bahagia itu seperti racun yang manis. Matanya berkaca-kaca. "Aku cuma kesepian," jawabnya pelan, seolah mencari pembenaran. Wahyu mengulurkan tangan, hampir menyentuh jari Fitri. Hampir. Di saat itulah pintu kedai terbuka. Suara bel kecil berdenting keras. Udara mendadak berat. Fitri menoleh dan dunia seakan berhenti berputar. Pardi berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin. Matanya merah. Sorotnya bukan amarah yang meledak, tapi kemarahan yang ditahan terlalu lama. Tak ada teriakan, tak ada pertanyaan. Keheningan justru lebih menakutkan. Wahyu bangkit berdiri, gugup. "Pak, saya bisa jel." Pardi mengangkat tangan, menghentikannya. "Diam," ucapnya pelan. Suaranya tenang, terlalu tenang, terlalu tenang. Fitri berdiri dengan kaki gemetar. "Pardi, aku..." Namun Pardi tidak menatapnya. Pandangannya justru tertuju pada ponsel Fitri yang tergeletak di meja. Layar masih menyala, memperlihatkan pesan-pesan lama, jejak pengkhianatan yang tak bisa dihapus. Hujan mulai turun di luar, menghantam atap seng dengan suara keras seperti genderang kematian. Pengunjung lain satu persatu pergi, merasakan aura gelap yang menyelimuti ruangan itu. "Jadi begini caramu menunggu aku pulang?" tanya Pardi lirih. Fitri menangis. Wahyu mundur selangkah. Tak seorang pun sadar bahwa amarah yang terlalu lama dipendam seringkali tidak meledak, tapi mencari cara lain untuk melukai. Dan malam itu, di desa Ciherang, sebuah keputusan kelam mulai terbentuk, keputusan yang akan mengubah hidup mereka bertiga selamanya. Hujan turun semakin deras ketika mereka keluar dari kedai. Tak ada kata yang diucapkan di antara mereka bertiga. Langkah Pardi berat, namun pasti. Fitri mengikutinya dengan kepala tertunduk. Sementara Wahyu memilih berjalan terpisah, wajahnya pucat, seolah sadar bahwa hidupnya baru saja memasuki wilayah yang tak seharusnya ia datangi. Di perjalanan pulang, Pardi menyetir motor tanpa suara. Fitri duduk di belakang,
memeluk dirinya sendiri. Setiap tikungan terasa seperti membawa mereka semakin jauh dari kehidupan yang dulu ke arah sesuatu yang lebih gelap. Sesampainya di rumah, Pardi langsung masuk dan mengunci pintu. "Masuk," katanya singkat. Di ruang tamu yang remang, hanya lampu kecil yang menyala. Bayangan mereka memanjang di dinding, tampak asing satu sama lain. Pardi duduk, membuka ponsel Fitri yang ia ambil tanpa izin. Pesan demi pesan dibacanya perlahan, tidak terburu, tidak marah. Justru itulah yang membuat Fitri ketakutan. "Aku kerja sampai malam, bukan buat ditukar dengan ini," ucapnya datar. Fitri berlutut, menangis. "Aku salah. Aku cuma butuh ditemani. Aku gak pernah niat ninggalin kamu." Pardi tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Kamu sudah ninggalin aku." Bahkan sebelum bertemu dia, malam itu berlalu tanpa teriakan, tanpa pukulan. Namun sejak saat itu, rumah mereka berubah menjadi penjara sunyi. Pardi tetap bekerja seperti biasa. Namun kini ia pulang lebih awal. Terlalu awal. Fitri tak lagi berani memegang ponsel, tak berani keluar rumah sendirian. Sementara itu, Wahyu mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Pesan-pesan tak dikenal masuk ke ponselnya. Nomor baru, tanpa nama. "Jangan pernah dekat lagi dengan istri orang." Ciherang itu kecil. Orang bisa hilang tanpa suara. Awalnya Wahyu mengira itu hanya ancaman kosong. Hingga suatu malam, ia merasa diikuti. Motor hitam tanpa lampu beberapa kali muncul di belakangnya, lalu menghilang di tikungan gelap. Rumah kosnya dilempari batu. Tak ada saksi, tak ada pelaku. Di sisi lain, Fitri hidup dalam rasa bersalah yang terus menggerogoti. Ia mulai sakit-sakitan, mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia sering terbangun oleh suara langkah kaki padahal rumah terkunci. Dan di desa Ciherang, bisik-bisik mulai terdengar tentang Pardi yang berubah, tentang Fitri yang jarang terlihat, tentang Wahyu yang wajahnya makin tirus, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu yang buruk. Tak ada yang tahu sampai kapan ketegangan itu akan bertahan, karena saat dendam tidak diluapkan, ia tidak menghilang. Ia menunggu saat yang tepat untuk mengambil korban. Hari-hari di desa Ciherang berjalan seperti biasa di mata orang lain. Namun bagi Pardi, Fitri, dan Wahyu, waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap detik adalah ancaman. Fitri semakin kurus, wajahnya pucat, matanya selalu tampak lelah meski jarang keluar rumah. Pardi kini hampir tak pernah berbicara kecuali seperlunya. Ia tak memarahi, tak menyentuh, tak juga menuntut penjelasan. Sikap dinginnya justru lebih menyakitkan daripada amarah. Setiap malam, Fitri mendengar Pardi bangun dan keluar rumah. Ia tak tahu kemana suaminya pergi. Saat ditanya, Pardi hanya menjawab singkat, "Udara malam bikin kepala lebih tenang." Namun, Fitri tahu itu bohong. Di sisi lain, Wahyu semakin tertekan. Ancaman tak lagi berupa pesan. Seseorang menggores motornya. Pintu kosnya pernah terbuka sendiri saat ia pulang tengah malam. Dan suatu sore, secari kertas terselip di bawah pintu. "Pergi sebelum terlambat." Wahyu akhirnya menghubungi Fitri. Pesan singkat, penuh ketakutan. "Aku dalam bahaya. Suamimu, dia bukan orang sembarangan." Fitri membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia sadar kesalahannya telah menyeret orang lain ke dalam lingkaran gelap yang ia sendiri tak sanggup keluar darinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di kedai, Fitri memberanikan diri bicara. "Pardi, hentikan semua ini," ucapnya lirih. Pardi menatapnya lama, sangat lama. "Kamu takut sekarang?" tanyanya tenang. Fitri menangis. "Aku takut kehilangan semuanya." Pardi berdiri, mendekat, lalu berkata pelan, namun menusuk, "Seharusnya kamu takut sejak awal." Keesokan malam, hujan kembali turun
Seperti mengulang malam pertama, semuanya hancur. Wahyu nekat datang ke Ciherang. Ia ingin bicara, menyelesaikan, mengakhiri semuanya. Namun ia tak sadar, langkahnya sudah terlalu jauh. Di ujung desa, motor Wahyu mogok. Lampu jalan mati satu persatu. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Wahyu memanggil nama seseorang, tak ada jawaban. Sementara itu, di rumah, Fitri terbangun dengan dada sesak. Entah kenapa, ia merasa malam ini berbeda. Sangat berbeda. Pardi tidak ada di sampingnya. Dan di desa Ciherang, malam itu menyimpan rahasia baru. Rahasia yang tidak akan pernah dibicarakan secara terbuka, namun akan dikenang lewat tatapan orang-orang dan keheningan yang mencurigakan. Malam itu benar-benar sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran desa Ciherang. Hujan telah reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu temaram. Wahyu berdiri sendirian di pinggir jalan, menatap motornya yang mati total. Ponselnya tak ada sinyal. Dadanya sesak. Firasat buruk menekan pikirannya. Dari balik gelap, langkah kaki terdengar pelan. Tidak tergesa, tidak berlari. Seolah pemiliknya sangat yakin bahwa tak ada yang perlu dikejar. Siapa di situ? Suara Wahyu bergetar. Tak ada jawaban. Sementara itu, di rumah, Fitri tak bisa tidur. Jantungnya berdegup tak wajar. Ia bangkit, melihat jam dinding hampir tengah malam. Pardi belum pulang. Perasaan bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuatnya nyaris tak sanggup berdiri. Di luar, Wahyu mundur perlahan. Dari balik bayangan pohon, Pardi muncul. Wajahnya datar, matanya tajam, seperti orang yang telah mengubur terlalu banyak perasaan. "Aku cuma mau bicara," ucap Wahyu terbata. "Bicara itu harusnya dari dulu," jawab Pardi pelan. Tak ada teriakan, tak ada emosi meledak. Justru ketenangan Pardi membuat suasana semakin mengerikan. Angin malam berembus dingin, membawa bau tanah basah. "Aku salah." Wahyu menunduk. "Aku nggak tahu kalau akibatnya sejauh ini." Pardi melangkah mendekat. "Sekarang kamu tahu." Di rumah, Fitri akhirnya tak tahan. Ia keluar, berlari menyusuri jalan desa, memanggil nama Pardi di tengah gelap. Suaranya tenggelam oleh sunyi. Beberapa menit kemudian, sebuah motor melaju meninggalkan ujung desa sendirian, tanpa suara knalpot keras, tanpa lampu yang mencolok. Pagi harinya, desa Ciherang gempar. Motor Wahyu ditemukan di pinggir jalan, terparkir rapi. Namun, orangnya tidak ada. Tak ada darah, tak ada tanda perkelahian. Seolah ia menghilang begitu saja di telan malam. Pardi pulang menjelang subuh. Bajunya basah, wajahnya letih. Fitri menatapnya dengan mata merah. Ingin bertanya, ingin berteriak, namun tak satu kata pun keluar. Sejak hari itu, nama Wahyu tak pernah disebut lagi. Tapi setiap hujan turun, Fitri selalu terbangun. Dalam mimpinya, ia mendengar suara motor mogok dan langkah kaki yang mendekat perlahan. Waktu berlalu, namun desa Ciherang tak pernah benar-benar kembali sama. Orang-orang tetap bekerja, sawah tetap hijau, dan pasar tetap ramai setiap pagi. Tapi ada satu nama yang perlahan menghilang dari percakapan Wahyu. Tak ada laporan resmi, tak ada pencarian panjang, seolah semua sepakat untuk melupakan. Pardi dan Fitri tetap bersama, namun bukan sebagai pasangan yang dulu. Rumah mereka berdiri utuh, tapi di dalamnya hanya ada keheningan yang berat. Pardi kembali bekerja hingga larut malam. Kali ini bukan demi kebutuhan, melainkan untuk menjauh. Fitri tetap di rumah, namun kini benar-benar sendirian ditemani rasa bersalah yang tak pernah memberi ampun. Mereka jarang bicara. Jikapun bertukar kata, hanya hal-hal kecil yang tak menyentuh perasaan. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak juga kehangatan. Yang tersisa hanyalah ikatan tanpa cinta dan rahasia tanpa pengakuan. Fitri sering berdiri di depan jendela
saat hujan turun. Setiap tetes air mengingatkannya pada malam, ketika semuanya berubah. Ia sadar, kesepian bisa mendorong seseorang pada pilihan yang salah dan pilihan itu bisa menelan lebih dari sekadar perasaan. Pardi, di sisi lain, belajar bahwa dendam yang tidak diucapkan tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di balik wajah tenang, namun setiap malam, bayangan masa lalu menghampirinya dalam diam. Di desa Ciherang, tak ada yang tahu kebenaran sepenuhnya. Namun, semua merasakannya, bahwa ada kesalahan yang tak bisa ditebus. Ada cinta yang mati tanpa pemakaman, dan ada rahasia yang akan tetap hidup selama hujan masih turun di malam yang sunyi. Tamat.